Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat para guru hebat seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Nurlela SPD dari SMA Negeri 1 Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan tentunya kembali saya perkenalkan, saya memegang mata pelajaran kimia. Nah, di sini kembali saya akan sharing tentang pelatihan Semangat Guru 2 ya, angkatan 5. Yang pasti hari ini kita akan merefleksi hasil belajar dari modul yang kedua, yaitu tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah ya, berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Apa sih hal baru yang Anda dapatkan setelah mempelajari berpikir kritis dan penyelesaian masalah? Yang pertama adalah tentunya saya semakin memahami bagaimana sih cara kita untuk memunculkan keterampilan berpikir kritis. Ya, selama ini kita tahu setiap makhluk hidup, setiap manusia itu mempunyai bakat berpikir kritis. Hanya saja yang keterampilan berpikir kritisnya yang sudah diasah atau belum ya. Terus ternyata cara untuk menumbuhkan berpikir kritis itu ada 3 tahap. Nah, 3 tahap. Yang pertama adalah menelusuri bukti. Menelusuri bukti ini kita akan diajarkan bagaimana membedakan antara fakta dan opini, membedakan sumber daya yang kredibel dan tidak kredibel. Yang kedua, melalui pelatihan ini saya juga dapatkan bagaimana caranya kita memunculkan proses rasa ingin tahu sehingga memasuki tahap kedua, yaitu bertanya terus ya. Terus tahap ketiga adalah metakognisi. Nah, inilah hal yang sangat baru yang saya dapatkan dari pelatihan ini ya. Dari metakognisi ini ternyata itu adalah hal yang jauh lebih penting daripada tahap 1 dan tahap 2 tadi, yaitu merefleksi hasil kita menentukan refleksi dari hasil kita antara fakta dan opini tadi, dari pertanyaan-pertanyaan kita yang muncul. Jadi metakognisi itu lebih kepada berpikir tentang proses berpikir manusia. Jadi kita berpikir tentang berpikir. Nah, di sini hal yang sangat baru yang saya dapatkan. Dari metakognisi inilah kita akan menyadari seberapa gegabah kita dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, itu hal barunya ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana lembar aksi 1 bisa melatih Anda untuk berpikir kritis. Tentu ya, lembar aksi ini sangat membantu saya menumbuhkan, ya, membangkitkan keterampilan berpikir kritis. Melalui lembar aksi ini dengan pertanyaan-pertanyaannya yang menggiring kita untuk memunculkan rasa ingin tahu kita tentang sesuatu, dan dari lembar aksi 1 inilah memberikan saya ide, yang memberikan saya gambaran bagaimana nanti saya akan menumbuhkan keterampilan berpikir kritis ini kepada peserta didik saya. Nah, yang ketiga, apa sih tips untuk para pengajar bagaimana cara mengembangkan keterampilan berpikir kritis atau menerapkan berpikir kritis ini dalam dunia pendidikan? Yang pertama, kalau menurut saya adalah kita sebagai pengajar harus kreatif ya. Kita harus kreatif untuk menyediakan dalam bentuk media pembelajaran, menyediakan suatu masalah ya, suatu soal-soal yang nantinya akan membangkitkan rasa ingin tahu dari peserta didik. Nah, dari rasa ingin tahu itu maka nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan, dan disitulah akan tumbuh ya kemampuan berpikir kritis dari peserta didik kita. Nah, kalau mereka nanti bisa atau sudah muncul kemampuan berpikir kritisnya, maka dia nanti akan tidak gegabah dalam mengerjakan soal-soal yang akan kita berikan. Nah, seperti apa sih bentuk masalah yang kita berikan? Tentunya masalah yang update, yang kontekstual ya, dan relevan dengan kehidupan atau perkembangan zaman sekarang. Kontroversi ya, biasanya itu akan menarik perhatian peserta didik. Nah, dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk video pembelajaran, atau dalam bentuk benda nyata atau relia. Nah, itu akan lebih membuat mereka
muncul rasa ingin tahunya. Nah, itulah ya yang bisa saya bagi tentang refleksi hasil belajar modul kedua ini, yaitu tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Dan tentunya jangan lupa bagi seluruh rekan guru hebat seluruh Indonesia agar mengikuti pelatihan Semangat Guru 2 ini, karena masih ada angkatan-angkatan yang berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.